44. Siang itu Romeo dan Amanda baru saja keluar dari dalam sebuah hotel karena mereka baru saja melakukan meeting dengan klien di restoran yang ada di hotel itu. Wilson masih berada di Texas, membuat Romeo terpaksa membawa Ananda bersamanya. Iya, ini adalah hari kedua Amanda resmi menjadi sekretaris Romeo. Tentu saja wanita itu begitu senang. Setelah beberapa kali melamar di beberapa perusahaan, tapi dia tidak pernah diterima. Dan sekarang malah bisa masuk ke PT Hero yang salah satu perusahaan besar di dunia. Siapa yang tidak senang? Tentu saja Amanda begitu bersyukur karena kebaikan Tuan Romeo, meskipun dengan alasan lain yang membuat Romeo akhirnya memberikan kesempatan padanya. Amanda duduk di kursi depan bersama sopirnya. Tentu Romeo ada di belakang sambil membawa iPad di tangannya. Perusahaan sekarang semakin berkembang, bahkan Romeo bisa mendapatkan miliaran dolar dalam sehari saja. Mereka kembali ke perusahaan setelah jam makan siang selesai. Dalam beberapa bulan ini, Romeo begitu sibuk. Padahal kehamilan istrinya sudah menginjak 9 bulan. Cassandra terkadang membutuhkan Romeo di sampingnya. Tapi tuntutan pekerjaan yang semakin padat membuat Cassandra harus menerima. Hari ini aku pasti pulang cepat. Aku usahakan, sayang. Ujar Romeo mengucup bibir Cassandra. Pokoknya harus pulang tepat waktu. Romeo mengangguk beberapa kali. Iya sayang, nanti aku hanya ada meeting 2 kali. Setelah itu aku pasti akan langsung pulang. Ujar Romeo. Cassandra hanya diam dan menatap suaminya. Hati-hati ya. Iya, nanti Anna aku suruh menemani kamu. Pokoknya kamu harus bilang pada Anna kalau ingin sesuatu. Anna adalah pelayan setia Romeo yang juga begitu menyayangi Cassandra. Setelah mencium kening sang istri, akhirnya Romeo melangkahkan kakinya keluar rumah. Tuan, ada kabar baik dari perusahaan yang di Jepang. Keadaannya sudah stabil, ujar Amanda. Suara sepatu menggema di tempat tersebut. Amanda mengekori Romeo yang saat ini tengah masuk ke dalam restoran untuk bertemu klien. Bagus, terus laporkan perkembangannya padaku. Baik Tuan. Amanda merasa kepalanya sedikit pusing. Sebenarnya beberapa hari ini badannya terlalu letih. Pusing mendarahnya sekarang. Ingin meminta izin untuk tidak masuk ke kerja tetapi tidak enak. Setelah melakukan meeting selama 2 jam dengan kesepakatan yang membuat kedua perusahaannya akhirnya memilih untuk bekerja sama. Akhirnya, Romeo bergegas untuk segera pulang. Dia tidak sabar ingin bertemu istrinya, tapi tiba-tiba terdengar suara sedikit keras. Romeo menoleh ke belakang dan melihat Amanda yang sudah tidak sadarkan diri. Amanda! Romeo langsung berjongkok dan mengangkat kepala Amanda. Sial, kenapa sekarang wanita ini? Akhirnya karena tidak mau menunggu lama, Romeo membawa Amanda dengan mengangkat tubuhnya di gendong depan. Tentu saja hal itu menjadi tontonan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Cassandra sedang menikmati sorenya di ruang TV bersama Anna. Tiba-tiba, ada sebuah berita yang menghebohkan. Terpampang foto-foto Romeo bersama seorang wanita. Bahkan terlihat jelas Romeo sampai menggendong wanita itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Tentu saja berita tersebut langsung menyebar dengan cepat. Para paparazzi selalu punya celah untuk mengambil foto kegiatan orang terkenal seperti Romeo. Itu Romeo? Tidak mungkin. Cassandra terkejut membaca judul berita tersebut. CEO muda Romeo Judith sedang bersama sekretarisnya ke rumah sakit. Apakah mereka ada hubungan? Tidak disangka PT Hero yang dikenal sangat setia dan istrinya diam-diam punya wanita simpanan yang ternyata sekretarisnya sendiri. Apa benar Romeo Judith, suami dari Cassandra Judith, menghamili seorang wanita? Berita-berita itu menyebar dengan disertai foto-foto yang memang terlihat seperti kenyataan. Anda berusaha menenangkan majikannya. Dia mengambil remote dan langsung mematikan televisinya. Nona, itu hanya berita tidak benar. Saya yakin jika Tuan Romeo tidak pernah melakukan hal seperti itu, pasti ini adalah ulah dari orang-orang yang tidak menyukai Tuan Romeo, ujar Anna gelisah. Dia benar-benar takut dengan kondisi Cassandra yang hanya diam saja sambil mengelus perutnya yang terlihat besar itu. Sebenarnya Cassandra sudah menahan sesak. Dia tidak percaya kalau suaminya seperti itu. Tiba-tiba, perutnya merasa sangat sakit. Sakit yang benar-benar sakit. Cassandra meringis. Keringat tipis sudah membanjiri wajahnya. Anda melihat cemas dan keadaan majikannya itu. Nyonya, tolong bertahanlah. Saya akan menelepon Tuan Romeo sekarang, ucap Anna, mengambil ponselnya dan menelepon majikannya itu. Bersambung.